ya di dalam proses konseling ya. Konseling apapun awalnya pasti akan dilakukan yang namanya proses intake ya. Apa itu intake ya? Intake ini adalah bagaimana upaya kita gitu ya supaya kita itu sebetulnya tujuannya adalah untuk mengenali dulu gitu ya. Untuk mengenali terlebih dahulu ada hal apa yang bisa dibantu gitu ya. Jadi di dalam proses konseling atau layanan apapun gitu ya dalam pemeriksaan psikologi itu biasanya harus dilakukan yang namanya proses intake. Nah, salah satunya lebih spesifiknya gitu ya di dalam konseling karir itu pun juga pasti akan melalui yang namanya proses intake gitu ya. Jadi proses intake itu memang dilakukan untuk kita supaya mengenali dulu gitu ya. Kita kenal orangnya, kemudian kita juga mengenali hal apa yang bisa dibantu gitu ya. Terutama kalau misalkan dalam permasalahan karir kan memang kecenderungannya adalah permasalahan-permasalahan yang di mana mereka itu sulit untuk memilih karir gitu ya. Kemudian mereka memilih karir seperti apa sih gitu ya yang memang akan membuat mereka lebih berhasil, mereka merasa puas gitu ya. Nah, itu yang memang biasanya gitu ya hal-hal yang berkaitan dengan karir gitu ya. Sehingga kita perlu kenal dulu orang ini apa sih gitu ya. Seperti apa dia gitu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang dibantu berkaitan dengan karir. Seperti teman-teman yang sudah tadi dipresentasikan gitu ya. Kalau misalkan di buku teman-teman mungkin nanti bisa baca sendiri ya di chapter 10 itu yang perlu kita pahami gitu ya tentang klien ya. Apa saja gitu ya berkaitan dengan kondisi psikologisnya seperti apa sekarang. Kemudian informasi kontekstualnya tentang keluarganya, tentang budaya, tentang komunitas, kemudian pengalaman pendidikan dan pekerjaan, lalu juga karakteristik personalnya seperti apa, lalu faktor-faktor lainnya gitu ya berkaitan dia bagaimana sih dia dalam membuat keputusan. Nah, itu sebetulnya hal-hal yang perlu kita ketahui bisa diawali ketika proses intake terjadi. Ya, jadi proses intake terjadi itu tujuannya supaya kita itu memahami klien kita itu seperti apa, terutama kalau dalam permasalahan karir, masalahnya berkaitan dengan apa gitu ya, sehingga dari hal-hal yang kita pahami dengan klien itu memudahkan kita untuk lebih mengidentifikasi masalah karir lebih lanjut yang nantinya teman-teman akan gali berdasarkan teori atau pendekatan tertentu ya. Nah, di dalam intake assessment ya, itu sendiri tadi kan hal-hal yang kita pahami. Nah, sebetulnya poin-poinnya apa saja sih? Tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas ya, ada sekitar 9 atau 10 tadi ya. 10 Bu. 10 ya, oke. Ada 10 konten dalam proses kita melakukan intake gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu basic personalnya gitu ya. Basic personal, nama dan segala macam lah ya gitu ya. Kemudian harapan dan tujuannya dia mau apa ya, itu juga menjadi penting. Lalu berikutnya pengalaman pendidikan, pelatihan, kemudian pengalaman kerja, riwayat keluarga, status kehidupannya sekarang, kemudian hal-hal apa saja yang membuat dia yang apa ya, yang menghambat dia, kemudian yang mendukung dia gitu ya. Lalu strength-nya gitu ya, dia punya karakteristik yang seperti apa sih gitu ya. Jadi dia secara personel, secara kepribadian dia tuh karakternya seperti apa. Kemudian dia punya sumber-sumber apa di dalam dirinya yang memang bisa mendukung dia untuk bisa berhasil di dalam karirnya. Lalu budayanya dia dibentuk dari budaya yang seperti apa. Bisa jadi misalkan dia tinggal di budaya tertentu atau pola asuhnya yang seperti apa dari kedua orang tuanya. Lalu status kesehatan. Nah, ini tadi mungkin berkaitan juga yang ditanyakan oleh Siti ya, berkaitan dengan kondisi kalau disability gitu ya.
itu yang seperti apa gitu ya, proses intake-nya sama-sama saja gitu ya, tidak masalah gitu ya. Proses intake-nya akan sama saja, hanya saja di dalam intake nanti di sini akan tertulis gitu ya bagaimana informasi kesehatan atau kondisi fisik yang dialami oleh klien kita gitu ya, sehingga nanti ketika proses konseling terjadi bisa diarahkan gitu ya dengan kondisi fisik yang memang mengalami disabilitas, maka bisa diarahkan pada pekerjaan-pekerjaan yang memang ramah gitu ya bagi penyandang disabilitas, seperti itu ya, yang memang bisa dan mampu dikerjakan oleh mereka gitu ya. Jadi dengan status apapun ya, dengan kondisi apapun gitu ya, itu perlu ditanyakan. Nah, tadi tujuan dari intake ya adalah kita paham betul klien kita ini siapa dan masalah awalnya itu dia tuh apa ya, itu sehingga konten-konten yang perlu digali adalah 10 konten yang memang ini menjadi dasar gitu ya bagi kita untuk menentukan gitu ya mau seperti apa proses konselingnya ketika nanti proses konselingnya berlangsung, seperti itu ya. Nah, sekarang teman-teman, kita sudah masuk ke dalam fase setelah UTS ya, di mana setelah UTS ini nanti teman-teman akan melakukan proses konseling karir ya, proses konseling karir. Nah, saya meminta teman-teman untuk membuat form assessment intake ya. Teman-teman bisa menerjemahkan form assessment intake yang ada di buku ya. Kalaupun tidak ada, silakan dibuat ya. Jadi kalau tidak ada silakan dibuat, kalau ada teman-teman boleh menerjemahkan. Gunanya untuk apa? Nanti ketika teman-teman melakukan sesi proses konseling, nanti teman-teman akan dimulai dengan proses intake assessment. Sehingga informasi yang ada di dalam intake assessment itu akan menjadi informasi dasar penentuan masalah si kliennya apa, kemudian kalian akan menyusun rancangan konselingnya seperti apa ya. Jadi tolong dibuat ya, kemudian dikumpulkan pekan depan, nanti saya akan buat link G Drive-nya ya. Untuk konseling karir sendiri, ini dilakukan secara berkelompok ya. Kelompoknya terdiri dari masing-masing kelompok hanya terdiri dari 2 sampai 3 orang ya. Jadi tidak banyak. Jadi silahkan kerjakan berkelompok untuk melakukan praktek konseling karir, di mana kelompoknya boleh berbeda dengan kelompok presentasi yang terdiri dari 2 sampai 3 orang saja ya, supaya teman-teman merasakan betul bagaimana proses perancangan konseling karir, dimulai dari membuat panduan intake assessment, melakukan intake assessment gitu ya, kemudian merancang konselingnya sampai kalian melakukan proses konselingnya ya. Lalu pembuatan laporan juga dilakukan secara berkelompok. Itu ya yang harus dilakukan oleh teman-teman setelah menyelesaikan materi dari intake assessment. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Berarti nih kita prakteknya satu kelompok itu satu OP gitu, Bu? Iya, satu kelompok, satu konselor dan satu konseli saja. Jadi silakan ditunjuk siapa dari kelompoknya yang akan menjadi konselor ya. Kliennya diambil dari yang lain ya tentunya ya. Jadi bukan teman sendiri, tapi di sini kelompok ini prinsipnya adalah teman-teman akan membuat perancangan secara berkelompok ya. Hanya saja konselornya hanya 1 orang. Ya, kemudian konselingnya silakan cari klien yang memang membutuhkan bantuan untuk penyelesaian masalah karir. Oke, 2 sampai 3 orang saja ya. Bebas kalian mau menentukan kelompok yang sama saat presentasi atau berbeda juga boleh. Kayaknya kalau 3 orang kebanyakan kayaknya
satu kelompok berdua saja ya, biar lebih intens ya. Jadi satu kelompok berdua, jadi satu orang ketika proses konseling terjadi, satu orang bisa menjadi observer. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo, sudah jelas? Ibu izin Ya, untuk kliennya jika sama diperbolehkan, Bu. enggak lah. Oke. Harus beda ya. Nanti Baik. dia di sana udah selesai, ke kita mau ngapain ya? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Hmm. terkait usia dari kliennya nanti, ada patokan nggak Bu maksimal sampai berapa usianya berapa gitu? Karena ini berkaitan dengan college setting seperti yang sudah kita presentasikan sebelum UTS ya. Jadi diusahakan adalah mahasiswa ya. Jadi teman-teman bisa melakukan proses konseling gitu ya bagi mahasiswa atau alumni ya. Nanti saya akan buat panduannya untuk lebih rinci ya. Baik, terima kasih Bu. Mangga, ada lagi? Cukup, Bu. Oke, baik ya. Nanti akan saya kirimkan panduannya seperti apa, berikut juga laporan dan juga syarat-syarat. Oke, silakan dia. Suara saya atau suara kamu? Oke, Sokatu. Apa? Oke, untuk dia dulu, untuk ambil data OP-nya setelah perancangan atau setelah dirancang? Setelah dirancang ya. Jadi gini, kalian PR-nya untuk saat ini adalah membuat form untuk intake assessment terlebih dahulu ya, berdasarkan 10 konten yang ada di dalam intake assessment ya. Kemudian nanti untuk pertemuan berikutnya kan nanti kalian akan ada untuk pekan depan kan kita masih presentasi ya, berkaitan dengan proses konseling seperti apa ya. Nah, setelah itu teman-teman juga membuat rancangan gitu ya, rancangan konselingnya. Jadi, kalian akan melakukan pengambilan data untuk konseling karir itu setelah kita melakukan proses bimbingan konseling karir gitu ya, setelah ada bimbingan perancangan gitu ya, berkaitan dengan intake-nya dan juga perancangan konselingnya ya. Jadi setelah rancangannya selesai baru kalian mengambil data. Itu untuk dia. Kemudian untuk Sevi ya, kelompoknya hanya berdua ya, tidak jadi bertiga. Di sini jumlahnya kalau tidak salah ganjil ya. 45 ya. Oke, satu kelompok 3 orang ya, ada yang bertiga. Hanya satu kelompok yang bertiga. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup, Bu. Oke, baik. Jika sudah cukup, nanti saya akan kirimkan panduannya. Silahkan dimulai untuk mengerjakan intake assessment ya, satu kelompok berdua, hanya satu kelompok yang jumlahnya 3 orang ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.